Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2, tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 ya. Pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK. Dari halaman 91 sampai dengan 99. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, silakan bisa klik di kolom deskripsi ya, lalu scroll ke bawah, dicari kelasnya kelas berapa, dan temanya tema berapa. Nanti ada biru-biru kayak gini, diklik aja. Itu adalah playlistnya. Atau bisa juga nih di kanan sini, adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakanlah teks percakapan berikut di depan kelas. Kata Benny mengetuk pintu dulu ya. Selamat sore, Bu. Lalu ibunya Udin ya ini. Membuka pintu, selamat sore Benny, silakan masuk. Kata Benny, terima kasih Bu, Udinnya ada Bu. Kata ibu, ada Benny. Sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Kata Udin, Benny datang ya. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang. Nah, kata Benny, baiklah ayo. Benny dan Udin berkata kepada ibu, Ibu, kami berangkat dulu ya. Kata ibu, Benny tidak minum dulu. Jawab Benny, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami berangkat ya Bu. Kata ibu, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Jawab Benny dan Udin, iya Bu, lalu menyalami ibu. Nah, ini adalah percakapan ya adik-adik ya, antara Benny, ibu, dan Udin. Nah, kita lihat ada pertanyaan di bawah. Karina sudah tulis pertanyaannya di sebelah kanan ya. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang sudah kamu perankan? Jadi, ini teksnya adalah ketika Benny datang menjemput Udin ya. Kemudian, bagaimana cara Benny bertamu nih? Benny bertamu dengan sopan ya. Pertama nih, mengetok pintu dulu. Kemudian, menyapa ibunya Udin ya. Ya, selamat sore Bu, ya kan menyapa. Yang nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny itu santun, sopan, dan ramah ya adik-adik. Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Nih, mereka berpamitan ya. Ada di bagian sini. Nih, Bu, kami berangkat dulu ya. Mereka berpamitan dengan Ibu Udin ya. Kemudian berikutnya, amati gambar ini. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Ada gambar ini nih, lagi ngapain nih adik-adik? Kok ini narik, semuanya narik-narik nih adik-adik. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman nih adik-adik? Nah, ini namanya permainan tarik-tarikan ya. Pernah nggak adik-adik main permainan ini? Kalau Karina sih kayaknya pernah ya waktu kecil. Adik-adik kalau belum pernah boleh juga tuliskan di sini tidak pernah ya. Tidak pernah. Nah, pernah. Kemudian berikutnya nih, masih mengamati gambar. Ini juga sama ya. Tarik-tarikan juga. Nah, kali ini guru akan membimbing kamu untuk bermain tarik-tarikan. Dengarkan penjelasan gurumu ya. Bermainlah sesuai aturan yang telah dijelaskan. Lalu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Yang nomor 1, bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Kalau ini nanti disesuaikan dengan perasaan adik-adik ya. Misalnya ada yang bilang capek, atau apa, atau ada yang bersemangat. Nah, itu terserah adik-adik jawabnya. Karina contohkan saja di sini. Kemudian bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Nah, cara bermain tarik-tarikan nanti dibagi 2 kelompok. Kalau lebih dari 1 orang, ya harus sama ya banyaknya.
Kemudian semua anggota saling memegang tangan, ya. Nah, seperti gambar yang pertama ini. Jadi diberi garis nanti, lalu tariknya yang ini narik ke sana, ya, dari garis ini, dari orang yang di sini nariknya ke sana. Jadi kemudian saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis. Misalnya, ketika Udin menarik ke sana, ya, dan Lani, tiba-tiba Beni ikut ke bawah, jadinya langkah kakinya melewati garis ini. Nah, berarti yang menang adalah Udin. Kemudian apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Yaitu memulai ketika sudah ada aba-aba dan jumlah anggota untuk masing-masing kelompok harus sama. Nggak boleh ini 3, ini 2, ya, karena pasti akan kalah yang 2. Kemudian apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Nah, tarik-tarikan ini adalah membutuhkan kerjasama tim yang bagus ya adik-adik. Jadi pasti adik-adik mengalami pengalaman yang berkesan ketika saling bekerja sama menarik tim melawan ya. Lalu adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan ini? Nggak ada ya, karena pakai tangan kita. Nah, berikutnya, dengarkan temanmu membaca teks berikut. Ceritakan kembali secara lisan. Judulnya, Kegunaan Benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, adik-adik, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ya, kita sudah belajar benda padat, lalu benda cair juga sudah, benda gas juga sudah. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika kita mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Lalu ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan juga peralatan sekolah lainnya, ya kan adik-adik? Nah, hidup kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Sekarang kita amati benda-benda berikut ini adik-adik ya. Ada meja, sapu, lemari, dan lain-lain. Tugas kita adalah melengkapi tabel ini berdasarkan gambar yang sudah diamati. Ya. Jadi, Karina sudah tuliskan di sini ya. Nanti adik-adik tulisnya di sini. Misalnya ini meja. Lalu apa wujudnya? Benda padat. Gitu ya. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, mulai dari gambar yang pertama ini. Meja. Meja itu benda padat. Yang kedua sapu. Benda padat. Ketiga lemari. Benda padat. Tempat buah. Yang keempat, benda padat. Yang kelima, air mineral. Ini benda cair. Kemudian, yang keenam adalah ini, kopi. Benda cair ya. Lalu kaleng. Kaleng ini nomor 7, dia benda padat. Penggaris nomor 8, benda padat. Kursi nomor 9, dia benda padat juga. Udara dalam balon nomor 10, dia gas. Angin dalam ban, mana ya ban adik-adik? Ini dia, nomor 11. Dia angin dalam ban gas, lalu simpai, ini simpai. Kemudian tas, simpai tadi benda padat, tas juga benda padat. Lalu botol juga benda padat. Dan terakhir sepatu. Sepatu ini juga benda padat. Sudah ada nomornya semua ya. Sekarang kita lanjut. Diskusikan gambar berikut bersama teman-temanmu. Nah, ini ada rumah Edo.
Akhirnya sudah pulang nih kayaknya Udin dan teman-teman ya. Kita jawab pertanyaan dari gambar ini. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Mereka berpamitan, kan tadi habis main ya di rumah Edo. Ketika waktunya pulang udah sore, jadi mereka berpamitan. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Benny dan teman-teman? Kalau pernah, jawab pernah. Kalau tidak pernah, ya jawab tidak pernah ya adik-adik. Nah, kapan kita harus berpamitan? Saat kita pergi dari suatu tempat atau meninggalkan tempat. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan adik-adik? Karena itu sesuai dengan tata krama dan sopan santun. Berikutnya berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, menyapa dengan senyum. Nah, ini tentunya kita centang di sini. Pamit ketika hendak pergi, dicentang yang ini. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Karina centang di sebelah kanan. Bermain sampai larut malam, ini nggak bagus ya. Lalu duduk dengan sopan, tentunya ini di sebelah kiri. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!